Berarti siapapun nanti walaupun sekarang ibaratnya loh ya, bukan berarti aku punya pacar. Aku duwe cowok, tapi cowok nggak ngelamar aku, tidak memberikan satu kepastian atau arah bakal kemana. Enek lanang yang serius, aku nampak yang serius. Gila. Aku sejahat itu Kak, karena aku nggak sejahat dong itu. Ya karena aku tegas sama diriku sendiri. Aku nggak mau bertele-tele, basa-basi, nggak enek arah tujuan nih. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Kak Herli. Enggak. Jadi ini kamu nanti. 1, 2, 3. Enggak, itu enggak ada kayak gitu. Apa? Openingnya tuh enggak ada gitu biasa. Ada, waktunya kita ngobrol. Waktunya kita ngobrol. Waktunya kita ngobrol gitu ya, Erik. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Seperti yang dilihat sekarang. Pulangnya ke sini tuh tanggal berapa? Tanggal 23. Tanggal 23 sampai sini. Sampai sini tanggal 24. Terus mau ngapain di sini? Niatku sih ya leren sih, kesel soalnya Kak kerja. Ya istirahat aja di rumah. Di rumah. Sama mungkin ada acara itu sih. Apa? Rabi-rabi itu. Oh, kakakmu. Siapa yang ngisi musiknya siapa? Tentu saja. Oh, gue. Ya makasih. Beliau. Gitu. Makasih udah ya? Ya ngejob aku lah gitu dan kawan-kawan lah gitu. Karena supaya cocok tidak gitu. miskin. Apa alasanmu apa cocok tuh apa? Kita tuh pengen nyari yang beda loh. Makanya aku disuruh pulang. Aku tuh suruh ngatur konsep biar kita tuh acaranya tuh nggak kayak biasanya. Biasanya kan paling organ. Ujung-ujung organ jaranan apaan sih? Kayak nikahmu tuh sekali seumur hidup. Terus? Ya dibikin ada sesi-sesi yang lain. Kayak misalnya lempar bunga. Dan kalau kita mengadakan lempar bunga kan pasti kita butuh orang yang apa? MC, ibaratnya MC pemusik itu yang bisa bikin hidup gitu loh. Bikin hidup lebih bermakna. Ya enggak bikin hidup. Itu acara. Jadi ya aku dari awal kan memang sebenarnya kalau jadi kan aku yang nikah, tapi aku nggak siderapi itu kan. Kenapa? Kamu jangan bahas itu dulu. Enggak, serius Erika, serius. Mas Eli tuh pengen tahu gitu. Kenapa kamu tiba-tiba ngomongin menikah? Kamu sudah pengen ngebet banget apa? Usiamu berapa? Usia aku 21 Kak. Ya wis wayahe berarti. Aku tuh tidak ngebet sakjane ya, aku tidak ngebet. Tapi ada yang mau ngebet denganmu? Ada, beberapa waktu yang lalu ada. Kenapa? Ngebetnya karena apa? Udah pengen menikmati. Enggak. Otakku tuh kalau ini ke situ sih. Nggak enak itu. Karena mungkin udah maksudnya gini loh. Aku kan kalau ketemu sama laki-laki itu kan memang yang di atas aku selalu. Aku nggak pernah mau deket sama yang bocil di bawahku, karena menurutku menjalin hubungan itu harus punya tujuan. Jadi aku nggak mau buang-buang waktu di usia aku sekarang. Kalau yang dulu-dulu baru kayak misalkan pacaran senang jalan kesini gitu. Tapi kalau sekarang kayak aku memang deketnya sama orang-orang yang di atasku, kayak misal umur 24, 25. Jadi otomatis kalau aku deket sama mereka, ujung-ujungnya mereka bakal ngajak nikah gitu. Karena pikiran mereka pasti ke sana. Walaupun nggak semua sih, tapi rata-rata yang deket sama aku pasti ngajaknya nikah. Tapi kembali lagi ke aku, ke keluargaku. Beberapa waktu ini aku pulang pun bahkan sebenarnya mau ada yang datang ke rumah, karena mau ada yang datang ke rumah. Ngobrol, ibaratnya ngobrol kayak tembung apa? Sama mama sama bapak. Masalah gitu. Itu sebenarnya nggak langsung nikah, cuma kayak mengikat aja. Setelah itu jangka berapa bulan, ya targetnya habis lebaran rapi. Cuma aku mundur. Belum sempat ngomong, aku udah mundur karena belum siap. Bukan belum siap sih Kak. Apa? Konflik keluarga. Konflik keluarga dia, konflik keluargaku. Mempersatukan, mempersamakan visi misi mungkin gitu. Visi misi ke kampanye lah. Ya enggak, maksudnya. Dari mulai awal aku ngomong apa? Aku ngomong sama bapak kan virtual tuh, masih lewat telepon karena kan belum ketemu sampai sekarang. Dari aku berangkat kerja sampai pulang kerja lagi. Udah hampir setahun sih nggak ketemu bapak. Aku baru ngomong sama bapak, mau ada yang ke rumah. Pertama kali yang ditanyain sukunya apa? Sukunya apa? Gitu. Pas aku jawab, nggak usah ya Ndok, langsung nggak usah ya Ndok, karena aku nggak tahu ya riwayat apa sejarahnya bapakku sama apa. Aku bukan membeda-bedakan suku atau kayak fanatik ke satu suku. Cuma namanya orang tua punya penilaian sendiri
gitu loh. Oh. Entah masa lalunya seperti apa, kan aku nggak tahu masalah apa. Mungkin bapak punya penilaian sendiri, menurutnya begini katanya. Ya nggak gitu. semuanya Nggak semuanya, lah. cuma kalau Realistis bisa aja. kalau sama yang satu suku kan enak, kekeluargaannya itu nyambung gitu. Yo. Dari mulai adat nyambung gitu loh. Kayak bapakku langsung ngomong, jangan ya Dok, bapak belum ngobrol, aku bilang gitu. Ngobrol dulu sama anaknya. Lah sampean seneng apa enggak? Jujur aku itu bukan yang aku seneng tak terima Oh harus. gitu. Tapi aku utamain dulu orang tua aku dulu. Kalau orang tua aku setuju, walaupun aku nggak terlalu suka sama dia, Mm-mm. aku terima. Tapi kalau orang tua aku setuju ya, Mm-mm. karena menurutku kalau masalah hati Wah. itu pasti Iya. nanti nyambung. Karena emboh ya, aku tuh kayak omongan orang tua tuh malati kak, ibaratnya. Oh iya, masuk akal itu. Karena insting orang tua tuh kayaknya terus bener gitu loh. Jadi kalau orang tua iya, Pernah punya pengalaman itu berarti? Apa itu? Ya nggak apa-apa. Apa itu? Misalkan kamu ketika kamu bicara ya, ini Mas Herli mungkin, ini nggak semuanya benar. Ketika waktu seusiamu mungkin gitu, waktu itu bilang bahwa cinta adalah segala-galanya gitu ya. Aku tuh, iya gitu. Cinta waktu itu itu tiba-tiba kamu merasa wah, aku tuh nyaman, aku merasa itu. dimanja-manja gitu aku kan. Pertama kalinya bener-bener sayang sama orang. Keluargaku semua nerima dia. Pertama kali aku bawa dia. Baru beberapa tahun kemarin sih aku deketnya. Terus? Aku sayang banget sama nih orang, tapi orang tuaku kayak punya firasat, kayak punya feeling gitu loh, kayak bahwa ini nyambe alas. Dia tuh karena apa? Ya nggak apa-apa. Jane orang ganteng-ganteng amat sih tenangnya. Kayak pas tebu ora perupane iki jengkel aku. Aku kira ngerti ngapa aku sejatuh cinta kepada dia tuh aku tidak tahu. Karena sifat dia tuh baik. Aduh. Ya belum dapet toh. Kalau udah dapet kan nggak baru tahu. Lah aku ngomong realistis loh. Realistis lanang ngono ya. Realistis gitu. Ulo. Ya gitu. Maksudnya gitu. Kadang-kadang laki-laki tuh kalau ya ini pengalamanku juga lah, nggak mungkin pengalaman gitu ya. Tiba-tiba Mas Herli nggak punya pengalaman ke sana gitu. Mas Herli juga gitu. Dulu tuh dapetin istri itu juga kayak gitu. Tapi setelah aku misalkan oh ini kayaknya tepat nih gitu. Jadi tak berjuangin mati-matian. Mungkin pada fasemu itu mungkin ya yang membuat si laki-laki ini ya, entah siapa namanya misalnya gitu. Apa ya? Membuat kamu apa yang kamu mau gitu bisa dilakukan. Membuat dia jadi hero, membuat jadi Ultraman, kayak gitu loh paling tapi. Terus tiba-tiba orang tuamu feeling bahwa itu enggak. Karena sifat dia tuh baiknya tuh baik yang baik banget gitu loh. Justru kalau orang baik tuh bapakku, mamaku malah punya feeling aneh. Kalau baiknya tuh memang terlalu baik, kayak semua dibruk-bruk nih ibaratnya. Oh, nyambung. Kabeh dibruk-bruk nih, butuh apa. Dan setiap aku bukan minta sih, ibaratnya snap lah, kita gunain snap. Aku baru bikin story ini, dia datang bawain ini. Terus keluargaku semua kayak royal lah. Dia royal ke keluargaku. Berarti orang mampu berarti. Ya, bukan mampu sih, dia memang udah mapan, pekerjaannya pun udah. Oh gitu. Ya gitu. Tapi pada satu titik ketika apa yang kamu lakukan ketika orang tuamu tidak setuju gitu? Aku pertama nggak langsung mengudahi ya, kayak aku tahan dulu sambil aku ngamatin dia. Orangnya dalamnya tuh seperti apa, tak amati setiap harinya. Ya aku nggak merasa ada kecurigaan, tapi di tengah jalan 6 bulan 6 bulan apa 5 bulan gitu, bener. Apa? Feeling mama. Ini cerita rada sensitif. Ini lama. Ini kan masa lalu. Tapi sekarang orangnya udah nggak ada kak. Oh, udah nggak ada. Yang laki-laki itu. Ya berarti nggak usah. Belum beberapa. Ya. Enggak, maksudnya kalau udah meninggal jangan. Iya sih. Nah aku gitu. Orangnya udah nggak ada. Tapi ya pengalamannya ya, masya Allah. Aku tapi udah memaafkan dia. Gitu. Semua kesalahan dia terakhir. Ya aku benar-benar murka sama dia. Oh gitu. Karena itu udah menyangkut harga diri aku. Terus? Oh ya. Tapi memang bingung. Enggak gitu loh. Nah, aku tuh percaya bahwa
tulisan ini memang tak tulis ada gitu. Berdasarkan banyak kisah gitu. Menurutku sih gitu. Tapi nggak semuanya ya. Saya tuh masih optimis bahwa generasi muda juga banyak lah yang nggak ke kiri gitu. Bahasaku gitu, bahasa halus ini ke kiri gitu. Tapi kalau kita bicara negatif banyak juga. Menurutku juga kalau ini maaf nih buat orang tua juga ya. Aku ngomongin hamil nih. Ngomongin hamil nih. Pada saat ketahuan hamil luar biasa marahnya, luar biasa marahnya ketika ngomongin hamil ya. Tapi pada momen tertentu ia dibuatkan resepsi besar-besaran. Nah, ya kan, ini banyak, nggak usah ngomong banyak, aku ngomong banyak dan aku ngomong realita loh ini. Makanya itu, malah maca ngomong. Nah, aku ngomong realita. Karo rumahnya loh. Aku tuh realita gitu ngomongnya. Kadang-kadang juga orang tua, aku nggak tahu secara prinsip gimana ya. Pada saat kejadian itu luar biasa, meledak-ledaknya apalagi seorang bapak, ayah gitu, luar biasa, pasti itu. Tapi pada satu momen ketika situasi itu, ya itu diramai-ramaikan, dihajat-hajatkan. Itu secara pribadiku, tak ulang lagi pribadiku itu kurang pas. Tapi karena memang itu kayak sudah biasalah gitu. Akhirnya ya yang dapat untung tuh kan generasi. Dan wedding ya gitu-gitu. Aduh. Gitu. Iya. Oh iya, lupa Mas Eri. Cinta lah ya. Kalau cinta tuh kamu mesti nangis sih, males aku. Kamu kerja di Jakarta kerja apa? Aku di catering. Di catering. Kan jadi bosku tuh punya catering tapi rumahan. Dia punya kafe juga, tapi cateringnya kan di rumah, kafenya jalan juga. Aku nanganin cateringnya. Ya di sana. Udah berapa bulan? Dari berangkat ya aku udah 6 bulanan sih. 6 bulan. Betah. Betah. Alasan gak betah apa? Kui mau. Aku dipakani babi mendino. Rakonya babi betul, syukur aku. Tenan. Kayak gimana yo? Toleransinya kurang. Gitu. Belas. Tapi kalau masalah yang lain, ya bosku royal. Gitu, baik. Baik semuanya. Cuma masalah makanan tadi. Babi itulah. Jadi kamu sering mengkonsumsi itu? Tidak sering, tapi yo sering kecolongan. Karena aku sebenarnya udah hati-hati, tetap aja kecolongan. Karena memang orang dalamnya yang susah. Nggak tahu. Wis ketelen baru tahu gitu. Iya, wis ketelen baru tahu. Iya, karena aku makan nih ibaratnya dikasih sapi lah. Selalu mbak yang kerja situ yang suka bersih-bersih, ngomongnya tuh selalu telat. Mbahnya apa kebetulan banget. Aku setelah habis makan, chef, itu babi loh. Baru wis ketelen nih, satu telenan. Dan itu berkali-kali keulang. Aku juga nggak ngerti kok aku bisa kecolongan berkali-kali kok aku belum bisa membedakan gitu loh teksturnya. Karena sama banget sih Kak. Rasa-rasanya sama, cuma ya memang bedanya tuh kalau babi tuh lebih lembut, agak lembut gitu. Dia tuh lebih enak dikunyah, lebih berlemak. Lo tahu kan? Bohong weh. Sosok imut juga. Aku pernah SMA dulu. Ya adalah kawan-kawanku di sana gitu. Tapi memang kalau itu tuh sistem bercanda. Kalau dulu tuh ini ayam gitu. Kalau dulu. Tapi apa ya? Nggak tahu juga. Dan bukan berbentuk babi tok, sosis. Oh gitu. Roti, cake. Kan kemarin beberapa bulan yang lalu ada acara kayak malam bulan gitulah. Diwajibkan makan kue bulan. Semua karyawan. Aku dikasih lah dipotongin kue bulan. Tapi aku kan belum searching itu kue bulan apa aja isinya. Rasanya kue kayak kue kacang gitu. Isinya coklat sama kacang. Tapi ternyata bikinnya dari lemak babi. Dan gak halal. Itu gitu, aku colonginnya kayak gitu. Kayak sosis, roti. Aduh, makanya aku kayak ya aku nangkainya sholat percuma gak sih? Dari maksudnya ya gak percuma sih. Itu kewajiban kita terhadap Tuhan kan. Tapi kalau masalah ini tuh sensitif. Ini tuh kecil tapi yo gede juga tuh Sone. Kita udah tahu tapi kita tetap stay di situ. Makanya tapi kan katanya kamu nggak tahu. Setelah sudah ditelan baru tahu kamu. Iya. Tapi kamu kan bilang gitu tadi. Tapi lebih kayak ngerasa bersalahnya nggak sih Kak? Ya aku nggak tahu lah. Iya, kalau kayak masalah ibadah tuh aku gini. Ini sudah menurutku nanti ada juga. Aku tuh ngomong sensitif lah gitu. Banyak yang menyalah-nyalahkan, banyak yang
apa ya merasa paling suci gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya ya melihat itu juga untuk hal ini, sama dengan ketika ya hal-hal seperti itu. Tapi kan kamu kalau katakan tidak tahu ya otomatis kan kamu belajar dari itu untuk kedepannya dong. Mungkin loh, walaupun dalam keadaan apapun sih Mas Heli nggak ngerti gitu. Menurut Mas Heli sih gitu. Makanya kayak aku tuh lebih ke konflik batin sih. Kalau ngerasa bersalah enggak, karena kan aku nggak tahu apa-apa. Tapi setelahnya tuh kayak konflik batin di aku, kayak aku udah tahu dari awal tuh orangnya begini. Setelah pulang ini berarti nggak balik sana? Kayaknya enggak. Berarti kembali lagi ke kalau kamu nggak pulang dari kerja sana berarti. Tapi bosku masih ngarep. Iya. Tapi aku tidak. Nah iya, berarti kan kamu akan. Kalaupun nanti kan pikiran berubah tuh. Kalaupun nanti aku kepepet butuh duit. Mungkin aku balik ke sana, atau mungkin ya nanti jalan waktu kan pasti ada aja tawaran-tawaran dari luar gitu. Aku mikirnya gitu. santai lah, sekarang ya aku istirahat santai, nikmatin hasil aku bilang sampai gitu. Sampai tahun baru. Tapi gini loh, kalau kamu di sini, ini Mas Heli ngomong di sini ya lah ya. Kamu akan punya masalah yang menurutku nih tidak asik. Kalau di sini loh ya. Di sini tuh kamu akan hanya bergelut dengan kamu akan dilamar, kamu akan dinikahi, kamu akan dideketin, kamu akan apalagi itulah masalah-masalah yang paling di sini menurutku. Ketika anak gadis seusiamu gitu di rumah, tidak bekerja ya, melayang sana sini mungkin gitu. Dan akhirnya ya pastilah buaya-buaya itu mendekat. Iya. Aku dari awal pulang aja udah emang. Lah iya, kan itu. Tapi kembali lagi ke akunya. Mau dan tidak. Mau enggaknya. Kayak ya aku selektif lah sekarang, lebih selektif karena aku udah nyaman sama sekarang loh. Kayak udah sendiri, udah nyaman. Jadi anak-anak mau datang, kalau nggak rombongan, aku mau. Apa maksudmu? Maksudmu tuh gimana? Kamu nyaman dengan kesendirianmu tuh gimana? Piye? Kayak capek sih, Kak. Capek dibohongin. Orang masalah dibohongin. Apa? Capeknya gini loh, ketika kita udah bener-bener nata, aku tuh bisa dikategorikan orang yang boyo lah ibaratnya lek zaman saiki. Karena aku orangnya menerima siapapun yang datang di hidupku. Walaupun aku rayu-ayu aku raiku koyo ampas klopo, tapi aku kan menerima mereka yang mau datang, tak seleksi orangnya seperti apa. Ya, tapi ya aku nggak mau mengkat siapapun. Jadi ketika satu aku condong ke dia, aku udah memutuskan untuk condong ke dia, yang lain tak cut baru gitu. Tapi sebelum itu berarti kamu terima semua? Semuanya. Wah, bajingan berarti. Sama aja berarti ya. Wedok podo, Kak. Ya enggak semua. Ya enggak semua, saya tapi tuh roto. Berusaha ya. Seusahaku ini berusaha. Stigmanya dipecahkan oleh Kak Erli. Enggak gitu loh. Aku berusaha bahwa pasti ada anak-anak muda yang gitu, yang punya progres bagus dalam prinsip hidup. Ada sih. Anak rumahan sih rata-rata pasti. Ya belum tentu. Rata-rata kan kayak kamu nanti dari pengalamanmu jatuh bangun itu mungkin kamu terbentuk dalam sebuah mental dan prinsip gitu loh maksudnya Mas Heli. Daripada tapi nggak ngerti juga sih. Aku sih nggak ngerti sih kehidupan cinta sekarang tuh. Aku delok aku mencintai selamanya ya aku segur guyu ae. Aku tapi guyuku kan nggak mungkin Mas Heli terlihat guyu ngono enggak. Nek guyuku jelas ngenyek banget. Guyu makanya batin bahwa mencintaimu selamanya. Aduh. Nah, telek. Aduh. Ya tapi kan itu masih ada. Masih ada dan kamu kan sering digituin. Iya kan? Iya dong. Ayam. Pasti. Tapi aku tidak kemakan dengan omongan mereka. Iya kan dulu. Nek sekarang kalau dulu ya kemakan. Ya rada pekok sih sakjane biyen. Enggak, dulu tuh. Saya tahu kan gini. Waktu dulu tuh waktu kita tuh latihan bareng. Mas Heli ngomong flashback dulu. Latihan bareng kan kayaknya kalian itu sibuknya hanya dalam dunia hati aja menurutku. Iya. Iya kan? Dulu tuh kalau apa gitu ini tuh gitu. Lanang kayak. Iya, tapi kan Mas Heli tidak pernah ikut campur dalam hal itu. Plus loh. Mas Heli tidak pernah ikut campur sama sekali malah dalam konteks ini loh ya. Dalam konteks kamu bilang
kamu mencintai dia dan lain-lain gitu, terus bicara itu perkumpulan itu, wanita-wanita itu, kamu bicara laki-laki, terus karena memang suaranya terlalu keras, jadi akhirnya saya mendengar, iya. gitu, tidak disengaja loh ya. Tapi lama-lama kan penasaran aku, karena suara-suara kayak gitu tuh hampir setiap hari loh di telinga aku ketika ini. Dunia remaja sih Kak. Ya iya, makanya masalah itu bingung sebenarnya mengajar itu. Kalau masalah itu ya, di satu sisi masalah itu harus tanggal sekian jadi, satu sisi kalian-kalian itu di fase dimana masih asik dengan dunia cinta, tapi ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya guys tobat. Nah, tapi terlepas dari semua itu gitu, Erika. Sekarang tuh ini deng, sampai titik itu Erika sekarang berpikir gimana? Untuk laki-laki 1, untuk pekerjaan 2, untuk orang tua 3. Untuk laki-laki ya. Saat ini. Saya tak pandang podo kabeh. Mbuh ya aku kadung loro ati kali ya. Jadi tuh gini, aku menjalani mereka tuh ya wis ngalir wae. Oh gitu. Tapi aku punya pandangan, aku punya satu mindset gitu lah ibaratnya. Ketika laki-laki itu mau serius, aku mau basa-basi lambemu, aku ora percaya. Kowe lek tenanan moro nang omahku, ngomong karo mama bapakku. Nek ora ya kowe basa-basi ya aku ya ora bakal ngurus, ya sekedarnya paling tanya-tanya ini tuh. Tapi ketika dia, tapi ngene lucu nih, ketika dia kayak menghayal kah, halu ibaratnya. Nanti aku bakal gini-gini loh sama kamu. Raimu tak ngono. Apa yang aku bakal percaya aku bilang gitu kan. Gitu. Aku ibaratnya apa? Ketemu wong-wong kaya awakmu ki ora pisan pindo. Oh gitu ya. Jadi ki kayak yo wis tak iyoni wae kayak oh iya doain aja aku ngono kuwi. Padahal ya kon njero ati nang ati matamu. Aku wis tau dikonokne. Buktine aku ditinggal aku ngono iki kan. Ya. Aku ora percaya karo ambelin lanang lek ora ngomong langsung karo wong tua. Oh gitu. Berarti siapapun nanti walaupun sekarang ibaratnya lo ya, bukan berarti aku punya pacar. Aku duwe cowok, tapi cowokku enggak ngelamar aku, tidak memberikan satu kepastian atau arah bakal kemana. Enek lanang yang serius, aku nampak yang serius. Gila. Aku sejahat itu Kak, karena aku nggak sejahat dong itu. Ya karena aku tegas sama diriku sendiri. Aku nggak mau bertele-tele basa-basi nggak enek arah tujuannya. Ngono gitu ya pikiranku. Karena menurut aku udah jauh loh pengalamanku dari mulai bukan cuma masalah aku kerja nyari duit dapat duit pulang. Tapi di luar sana tuh aku tuh nangkep banyak kehidupan dari mulai berkeluarga, bicara nanganin masalah trouble engkole enek finansial kurang, atau mungkin nanti ketika aku jadi istri ketemu keluarga laki-lakiku yang seperti ini aku bakal sikapnya kayak gimana. Aku tuh udah belajar dari situ Kak, karena di lingkungan rumahku bahkan banyak yang cerai. Itu tuh yang tak tangkep ya apa masalah mereka. Jadi nanti ketika aku berumah tangga, ya masalah ini aku udah bisa nanganin gitu loh. Oh, rata-rata apa yang cerai itu? Luar negeri. Perkara duit, roto-roto. Gitu ya. Duit Kak. Kalau enggak konflik keluarga. Iya, aku lebih suka kayaknya lebih akurat ketika mungkin gitu di luar negeri. Mungkin loh ya. Mungkin aku Mama sering ngomong mungkin, tapi pengalamanku yang bahas kemarin itu juga gitu. Rata-rata perceraian itu karena ya entah yang perempuan atau yang laki ke luar negeri gitu. Dan di sana pasti gitu iya. Kan. Makanya aku dudu matre ya wong iki, tapi realistis. Ngene Kak, aku kalau dideketin cowok yang aku lihat memang finansial dia. Bukan berarti aku bakal minta ini itu, tapi lebih ke pandangan aku, apa jaminan dia untuk masa depan aku dan anak-anakku. Ojo sampai LKS tukune angel kan, nyicil-nyicil nang sekolahan. Anakku susah tuku LKS gah aku. Aku sampai bilang mati ngatit dadi lanangan. Mati. Orang masalah ngono, tapi rata-rata pasti cewek mikirnya ke situ. Rata-rata ya? Rata-rata. Jadi kalau ganteng itu enggak perlu. Nomor loro, bonus lah ibaratnya. Yang penting ki awakmu sampean uripe piye. Oh gitu. Tapi enek sih wedon pekok ki sing ganteng lananganku mangano ganteng kok laran duit mumet dasmu meletre ape. Gitu. Iya, makanya kayak ya Allah. Bucin ki apa sih saiki? Ya kan dulu. Faseku wis lewat udah ibarat. Gitu ya. Faseku wis lewat. Makanya ketika ada yang mau nikah,
Ada yang mau menikahi. Ada yang mau menikahi Erika. Kayak yo kowe ngomong karo mama bapakku. Gitu. Aku sih siap sebenarnya. Siap aku. Ibaratnya rabi lebaran pun aku siap. Tapi kan mama bapakku dan finansial dia cukup atau tidak gitu. Apa bekal kamu? Tapi kalau misalnya ini Mas Herli ya. Ini masalah sisi Mas Herli, tapi jangan dibenarkan, jangan disalahkan juga. Ini pendapat aja, karena menurut Mas Herli itu kalau diskusi itu ya pasti menemukan satu solusi gitu. Kalau berdebat itu enggak. Ini kalau misalkan kan rezeki itu di tangan yang kuasa lah, gitu kan. Terus berjalan bareng gitu. Sampai nanti pada titik sukses kayaknya lebih asik. Nemenin dari nol lah ibaratnya bahasanya sekarang. Tapi susah kayaknya nemu dari sekarang ya. Susah Kak. Susah ya. Iya sih, aku juga dulu sempat punya pikiran gitu. Aku nggak peduli kamu itu tukang becak, kamu itu tukang somai, yang penting gue gelem kerja. Gitu dulu aku konsepnya. Tapi tak rubah gara-gara pengalaman pribadi. Pengalaman sing telek-telek kemarin itu. Iya, pengalaman pribadi. Jadi kayak melihat ternyata kasus perceraian itu lebih ke finansial. Itu di komplekmu sana? Iya. Rata-rata kan luar negeri cerai. Oh gitu ya. Bojone selingkuh nang omah, sing kono juga selingkuh, akhirnya pisah. Mati. Ngono kuwi Kak. Karena dia menyari ayem sama tonggonya sendiri, karena bojone itu tidak mengasih ayem, sibuk golek duit, bojone meletre nang omah karo wedokan liya. Oh gitu. Gitu. Banyak itu. Di sana selingkuh, rene selingkuh, bubar. Anake piye? Anake melu mbae. Yo anake engko. Aduh. Anake yo melu mbae lah wis lah. Iya. Kayak melas enggak sih? Ya melas lah, tapi enggak kan? lah Mas Heri enggak punya pikiran kayak gitulah. Males juga mikir gitu walaupun itu banyak di susah-susah. Makanya bapakku sama mamaku susah-susah awake dhewe harus bareng. Ya, gitu. Ambek omangane mau iki yo dilewati, enggak mungkin Gusti Allah turu mau ngekek iki wae sampai somben tua. Pasti enek dikei jalan, ya sabar dijalani ngono. Gitu. Rasa iri karo wong-wong sing iso duwe ngene iki, dhek enggak ngerti kan jerone iki pasti hancur jane. Lah iya, sawang sinawang aja. Berarti kalau untuk masalah percintaanmu konsepmu seperti ini. Kalau misalkan ada yang mendekatimu, tergantung orang tuamu. Dan misalkan kamu pacaran lama tapi tidak punya kepastian, terus tiba-tiba ada satu laki-laki datang dengan satu kepastian, kamu memilih yang pasti. Iyalah. Gitu ya. Tapi ya yang sudah cerita kamu tadi ya luar biasa menurut Mas Eli. Secara pengalamanmu loh ya, Mas Eli itu baru ngobrol intens kayaknya baru ini. Iya. Makanya aku ngomong terima kasih sudah datang gitu. Mudah-mudahan itu masih kita punya project. Mudah-mudahan jadi bulan depan. Amin. Ya, terus besok jangan lupa ke lapangan. Oke, siap. Biar kita bisa nyanyi. Gas. Terus Pak Becak. Sekali lagi terima kasih gitu udah datang ya. Sama-sama. Erika. Aku seneng loh. Ternyata apa ya? Di luar ekspektasiku pengalamanmu tuh. Gitu loh. Keras. Enggak, maksudnya Mas Heri di luar ekspektasi itu. Makanya kalau ngomong anak-anak muda sekarang tuh ya mungkin wis udah eranya lah gitu. Mereka tuh punya pikiran yang berkembang sendiri dan keputusan sendiri gitu. Tapi kamu bisa apa ya? Membatasi lah. Tapi aku jahat kok. Iya, maksudnya membatasi karena orang tuamu. Kamu tuh membuat sesuatu hal saat kamu pengen negatif, kamu ingat orang tua itu kan ada batasan. Ada yang tidak begitu gitu. Oke ya? Iya. Terima kasih udah bercerita. Thank you very much, dan mudah-mudahan Erika kalau nikah pakai aku lagi. Okay. Amin, pasti selalu. Ya, itu udah impian kok. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.